Oke, selamat malam. Dengar suara saya? Dengaran, Pak. Oke ya, selamat malam ya. Kita masuk ke chapter 10. Sebentar. Oke, di chapter 10 ini masih basic OOP. Jadi di chapter 10 kita fokus ke ininya ya, ke desktopnya. Kalau kemarin kan lebih fokus ke FVC, sekarang untuk CRUD yang untuk desktop. Kemarin saya ada ngasih tugas per kelompok? Ada ngasih tugas? Catherine? Oke, silakan Catherine. Mulai duluan. Pak, tapi untuk punya kami masih ada error, Pak. Pas coba apa-apa. itu nggak apa-apa ya, Pak. Untuk tabelnya jalan, tapi formnya yang nggak dapat, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Pak. Yang penting presentasi dulu. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Apakah screen-nya sudah nampak, Pak? Oke. Coba Catherine jelasin. Yang Catherine buat tentang CRUD MVC-nya. Oke, Pak. Untuk dari kelompok kami yang MVC, jadi ini database-nya dari database ini yang sebelumnya pernah dibuat, database perpustakaan. Jadi isi database-nya itu yang ini diambil tabel bukunya. Tabel buku itu isinya ID buku, judul bukunya, dan nama publisher-nya. Oke. Oke, isinya 3 data ini, 3 record ini. Kemudian ini dijalankan. Hanya untuk yang add-nya ini yang belum bisa jalan. Kalau untuk yang list-nya sebenarnya sudah bisa jalan, tapi untuk itu yang harus hapus view add-nya ini. Nah, di view add-nya ini karena di MVC ASP.NET Framework-nya ini udah lebih gampang karena ada framework, jadi dia sudah scaffold langsung dibentuk untuk formnya. Hanya form yang add ini masih belum bisa jalan. Kalau untuk tabelnya di sini, jadi ini untuk code-nya. Jadi kalau misalnya dari controllernya itu mengambil yang action result list ini. Jadi data dari book-nya yang sudah dipanggil dari method list all di model yang bookdb. Bookdb itu yang ini. List all itu melistkan untuk seluruh isi dari tabel yang dipanggil itu dari database. Nah, di controller ini, dia setelah dipanggil list all, disimpan dalam variabel book, kemudian disimpan lagi ke dalam viewback-nya, viewback book. Jadi viewback ini menyimpan variabel-variabel yang nanti ditembakkan ke view yang sesuai dengan list ini. Nah, kebetulan list ini itu nyambungnya dengan view yang list yang ini. Jadi dari viewback ditarik, kemudian diiterate, dan dikeluarkan satu-satu dengan memanggil variabelnya pakai add p.bookid title publisher name. Itu untuk code-nya. Kalau ini mungkin bisa saya hapus dulu.
Jadi ini tampilan dari tabelnya itu. Ini udah di styling dengan Bootstrap. Sudah dilihat di ini styling table stripe di head dart. Jadi bentuk tabelnya seperti yang di sini. Hanya kalau untuk add-nya nggak bisa jalan karena add-nya itu kena di ada masalah di parameternya. Parameternya ada yang nggak dapat gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada exception yang Diperbaiki lagi ditarik. ya. Oke, Pak. Sampai CLUD-nya jalan. Ya, kemarin saya sudah ngasih sampel ya. Jalankan CRUD-nya. Ada beberapa yang memang saya kasih bug ya, supaya Anda untuk istilahnya berpikir. Oke, Catherine, minggu depan diperbaiki lagi ya, sampai running. Oke. Oke, Terima next. kasih, Pak. Jangan lupa, Catherine, anggota kelompoknya di chat. Ya, Pak. Oke, saya pengen lihat yang jalan CRUD-nya. Kelompok siapa duluan? Untuk sekarang, presentasinya MVC, minggu depan saya minta yang untuk di stopnya. Atau sekarang ada yang sudah jalan di stopnya, minggu depan MVC. Tujuannya kenapa? Supaya Anda bisa ya bagaimana implementasi OOP ataupun MVC-nya di desktop ataupun di web base. Oke, next. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau presentasi project-nya? Tugas Pak, kemarin? Roy, ya. saya, Pak. Oke, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan. Pak, kalau presentasi yang WinForm dulu boleh nggak, Pak? Boleh, nggak masalah. Apakah layar saya sudah nampak, Pak? Oke, sip. Oke, Ray, silakan jelasin. Ini tampilan dari UI kami sesuai dengan dari PowerPoint Bapak. Ada menu langganan, menu pencarian data. Kemudian ini kode dari formnya, ada function tampil data dan metadata. Metadata cuma untuk menghapus semua isi yang ada di textbook ini. Kemudian kalau tampil data, ini hanya untuk menjalankan kode ambil data yang ada di kelas pelanggan main. Dan di sini ada dibuatkan fitur double klik, kemudian langsung masukkan data dari data grid view-nya, kemudian ada simpan, memasukkan ke dalam kelas objek, baru dikirim ke metode tambah data yang ada di pelanggan main. Begitu juga dengan rubah dan hapus. Kemudian untuk kelas pelanggan main-nya ada ambil data, kemudian mengembalikan data binding source. Di sini membuat variabel binding source dengan nama data pelanggan. Kemudian di sini kami menggunakan MySQL connection, terus diisi dengan data koneksi yang dari database koneksi. Database koneksi ini didapatkan dari kelas helper database, itu dengan metode koneksi pengambilan datanya MySQL connection yang distatikkan agar dapat dipanggil langsung tanpa membuat objeknya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke balok try. Di sini MySQL command, new SQL command, select all from data pelanggan. Bentar, ini database kami. Database-nya pakai MySQL ya, Roy? Iya, Pak. Belum ganti sih, Pak. Saya belum install juga. Jadi pakai yang ada dulu. Iya, nggak masalah. Mau pakai MySQL, mau pakai
SQL Server, pakai Oracle, buat saya nggak ada masalah. Yang penting ada database-nya. Jadi di tabel ini terdapat kolom ID, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan keterangan. Oke, good. Ya, di sini using MySQL Data Reader read CMD execute reader. Jadi ketika dia ada data, kemudian dibaca. Kemudian memasukkan semua data ini ke dalam binding source data pelanggan. Jika terdapat error, akan di-catch ke exception X. Kemudian akan ditampilkan langsung melalui message box AX to string throw. Kemudian jika semua tidak ada masalah, maka akan mengembalikan data pelanggan. Kemudian tabel pelanggan. Sama seperti yang menampilkan data, ambil data, akan menggunakan MySQL connection con, kemudian diisi dengan pengambilan data dari kelas database method koneksi. Kemudian dimasukkan ke CMD, insert into pelanggan value, CMD, kemudian CMD dimasukkan value-nya ke dalam parameter, kemudian di-execute. Jika tidak ada masalah, maka akan dikembalikan ke form. Begitu juga dengan ubah data dan hapus data. Berikut kelas model kami, pelanggan kelas, ada nama pelanggan, nomor telepon, alamat, keterangan, dan kode pelanggan. Semuanya string. Berikut nih tampilannya. Jadi kalau misalnya mau ditampilkan kode pelanggannya P0004, nama pelanggan David, nomor teleponnya 0899, alamat Akau Potong Lembu, keterangan tidak ada, kemudian disimpan. Maka di sini akan tercatat langsung. Kemudian jika akan berubah, cukup tekan 2 kali di sini, David, SIM B, kemudian rubah. Maka akan langsung tersimpan. Begitu juga dengan hapus, klik 2 kali hapus. Oke. Kemudian untuk tombol batalnya, cukup misalnya di sini ada tulisan, tinggal ketik batal. Oke, bagus. Kemudian di sini ada pencarian juga, berarti pencariannya belum selesai, kemudian keluar. Oke, bagus Roy. Bagus sekali ya, berarti sudah paham. Untuk database, buat saya nggak ada masalah ya. Mau pakai apa saja, yang penting Anda paham. Oke, ada lagi? Pak. Ada lagi? Kelompok kami, Pak. Oke, silakan Steven. Oke, Pak. Apakah sudah muncul ya, Pak? Oh, oke, silakan. Jadi saya presentasikan yang untuk webnya dulu kali ya, Pak. Oke. Oke, jadi yang pertama itu kami MVC web menggunakan ASP dengan database SQL Server. Ya, jadi yang pertama yang kita buat ini controllernya. Jadi yang pertama saya menggunakan dari referensi yang Bapak kirimkan di Word-nya. Jadi yang pertama ada metode list untuk mengambil data dari database dan listing semua data dari employee. Kemudian add dengan parameter employee model untuk menambahkan employee baru. Kemudian get by ID untuk mendapatkan employee berdasarkan ID-nya. Kemudian update dengan parameter employee model untuk mengupdate. Kemudian delete dengan parameter ID. Ya, selanjutnya di modelnya. Yang di model ini dimana kita membuat list dari semua employee yang dimasukkan dan kami menggunakan stored procedure. Jadi untuk contoh dari yang pertama ini ada select employee. Oke, jadi begini untuk code dari stored procedure untuk mengambil data employee. Select ID, name, age, state, country from table employee. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam SQL Data Reader dan kemudian di loop menggunakan while dan dimasukkan ke dalam model yang baru. Dan kemudian untuk data ID dikonvert ke integer dan juga untuk age. Sisanya menggunakan string.
Kemudian metode untuk menambahkan employee kurang lebih sama. Kami juga menggunakan stock prosedur, namun kali ini dengan metode insert. Jadi ini untuk stock prosedurnya, kami ada 5 parameter yang digunakan awalnya ID, name, age, state, dan country. Kemudian menggunakan query insert into dengan value-nya dari parameter yang sebelumnya dikirim. Kemudian lanjut ke update. Update juga kurang lebih hampir mirip dengan insert, hanya bedanya untuk mengupdate data dari satu ID yang ditetapkan menggunakan where. Contohnya seperti ini, update employee. Jadi menggunakan parameter yang sama, kemudian update table, set datanya, kemudian where ID-nya. Kemudian setelah itu delete juga menggunakan data dari menggunakan parameter ID dan menggunakan stock prosedur. Menggunakan query delete from table employee where ID. Oke, lalu lanjut ke modelnya. Jadi model yang digunakan hanya ada 5 sesuai dengan parameter dan isi dari table yang kita gunakan. Employee hanya ada 5 ini. ID, name, age, state, dan country. Kemudian untuk view-nya, saya tidak merubah banyak untuk tampilan view-nya. Jadi tetap menggunakan bawaan dari Bootstrap. Dan desainnya saya menyesuaikan dengan yang Bapak berikan referensi. Namun untuk yang kali ini saya tidak menggunakan sysubnya untuk client side-nya. Jadi saya mencoba menggunakan Ajax atau JavaScript-nya. Jadi saya membuat satu script baru di dalam sini, employee.js ini. Oke, jadi untuk yang pertama, ketika dokumen ready, kita akan menggunakan function pertama yaitu load data. Jadi di sini menggunakan Ajax, kemudian URL ini memanggil controller atau list yang tadi kita gunakan dengan menggunakan metode get. Kemudian ketika sukses, data akan dikirimkan dan di loop data ID, name, age, state, dan country. Kemudian dengan memberikan tombol action untuk edit dan delete. Begitu juga dengan menggunakan add, kami juga menggunakan Ajax, get by ID, update, dan delete-nya. Kemudian untuk validasi juga kami memberikan pembatasan untuk ID dan age itu tidak boleh menggunakan alfabet, hanya boleh menggunakan number. Oke, saya akan coba demo untuk aplikasinya. Oke. Ketika dokumen sudah ready, kemudian akan di load data. Berikut adalah 5 data yang sudah ada di dalam table. Kita bisa menambahkan employee baru. Misalnya untuk ID, kami sudah melakukan validasi, jadi tidak bisa menambahkan alfabet di dalamnya. Akan muncul alert. Oke, jadi misalnya ID-nya 106, namanya Budi, umur 23, Tanjung Pinang, Indonesia. Oke, data tersebut akan langsung masuk dan kemudian edit untuk misalnya melakukan update Budi Gunawan, update. Oh maaf, masih ada breakpoint. Oke, lanjut. Oke, data sudah diupdate. Kemudian untuk delete juga sudah ada confirmation. Jadi untuk delete apabila salah klik tidak akan langsung terdelete. Jadi ada confirmation dulu. Oke, data terdelete. Oke, bagus. Sudah, Pak. Oke. Masih ada satu lagi, Pak. Kami untuk yang desktop udah selesai juga, Pak. Boleh, silakan. Kalau untuk yang desktop saya yang jelasin, Pak. Oke, silakan Tri. Apakah sudah terlihat? Oke. Silakan. Jadi yang untuk Windows Phone ini pertama di app config-nya kita akan menambahkan app key dengan nama provider
dengan value sistem data SQL client, kemudian untuk menyambungkan ke database-nya memberikan nama connection string. Kemudian masuk ke employee, kita membuat sebuah kelas baru nama employee dengan 5 metode, public integer ID, public string name, public integer age, public string state, dan juga public string country. Kemudian kita juga membuat kelas baru bernama employee repository. Kemudian kita juga membuat DB provider factory. Provider dan connection string di sini berdasarkan koneksi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian configuration manager ini juga berdasarkan sebelumnya untuk menghubungkan ke database. Kemudian kita akan memanggil untuk memunculkan list dari employee sesuai database. Kemudian public list employee get employee. Kemudian per employee kita membuat variabel baru new list employee using per connection factory create connection. Kemudian seperti biasa kita membuat connection string, connection open. Kemudian karena kita ingin menampilkan database employee, maka di sini select all from employee. Kemudian untuk membaca datanya kita menambahkan table sesuai dengan database, di mana di sini akan ditampilkan table sebagai ID dengan dari nama tabelnya di database adalah employee ID. Kemudian name, nama database-nya name, age, state, dan juga country. Kemudian kita akan mengembalikan employee-nya. Sebelumnya database kami seperti ini. Terdapat 7 database, kemudian ketika kita jalankan, jadi di sini kami menggunakan desain employee record Tokopedia. Jadi ada beberapa button di sini masih desain, fungsinya belum berjalan. Kemudian di sini juga ada text box. Dan kemudian data di sini merupakan database yang sesuai dengan SQL tadi. Sekian presentasi dari kami. Oke, bagus ya. Oke, satu lagi. Habis satu lagi presentasi, baru saya. Nanti dilanjutin bagi kelompok yang belum presentasi. Saya, Pak. Ada lagi? Oke, Saya, silakan. Pak. Ya. Oke, udah nampak screen saya, Pak. Oke, silakan, Vin. Oke, jadi kami presentasi yang web dulu. Untuk yang web kami udah buat database-nya di sini. Di sini kami ikutin yang punya Pak Saiful. Kami buat employee. Ada beberapa row di sini. Ada beberapa kolom. Ada SSN, first name, last name, sex, dan address. Kami juga udah buat beberapa stored procedure di sini. Ada untuk delete, insert dan update, dan juga select. Di dalam webnya, pertama-tama kita melakukan konfigurasi untuk connection string. Jadi di sini connection stringnya untuk kami menambahkan koneksi langsung ke database dengan connection string seperti ini. Setelah itu kami membuat kelas employee dengan beberapa fieldnya di sini mengikuti apa yang ada di database. Setelah itu kami membuat suatu kelas lagi employee DB. Pertama itu mengkoneksikan dengan koneksi yang sudah kita tambah sebelumnya. Setelah itu di sini ada function list all untuk list semua employee-nya. Setelah itu ada function untuk add untuk nambah, ada untuk update, dan juga untuk delete. Setelah itu di controller kita ada controller untuk yang index untuk home-nya, ada list, add, get by SSN. Sebenarnya ini get by ID, tetapi di database saya SSN, jadi saya bikin nama fungsinya get by SSN. Setelah itu ada update, juga ada delete. Nah, ini adalah tampilan webnya dan juga menggunakan campuran dengan JavaScript. Jadi JavaScript ini membantu untuk memunculkan pop-up view-nya dan juga memunculkan data-datanya. Oke, saya run aja langsung.
sebentar Pak ya. Nah, nih. Oke, jadi ini udah ada contoh. Saya bakal nambah yang baru. SSN-nya ini kayak seperti nomor induk, name, last name, baru ada gender atau sex. Habis itu ada address, Sekupang. Oke, baru kita add. Sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak, ada error sebentar. Kayaknya belum terconnect. Maaf Pak, sebentar ya Pak. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada mau yang ditanyakan, oke, Kelvin? Oke, bagus ya. Oke, Kelvin, jangan lupa anggota kelompoknya. Oke, kita mulai dulu materinya. Habis saya nerangin, nanti kelompok yang lain ya lanjutkan. Tujuannya kenapa saya minta Anda presentasi per kelompok?
Itu salah satunya biar tahu, oh temannya sudah buat seperti ini. Jadi supaya Anda semangat, dan salah satu juga untuk mengecek. Karena kalau kita belajar online, apalagi programming, kalau nggak Anda latih tiap hari, coding, buat aplikasi, debug, itu percuma ya, nggak jadi programmer. Karena dari Anda coba-coba, terus cari error, itu baru nanti Anda akan terbiasa. Oke, saya mulai ya. Oke, ini salah satu ya project saya. Ini belum siap juga. Ini lagi buat aplikasi untuk kantor. Oke, ini pakai ASP juga. Terus ini ya, belum siap sih, masih tahap ini ya, baru tahap pengembangan, tampilannya masih jelek. Jadi Anda harus belajar ya, coba-cobain. Kalau seandainya ada project atau apa, buat aja, nggak masalah. Nanti Anda akan bisa istilahnya sambil jalan ya. Oke, di materi chapter ini, chapter 10, saya lebih fokus ke penggunaan desktopnya. Jadi bagaimana sih kita untuk penggunaan kelas, bagaimana penggunaan objek, terus bagaimana kita untuk penggunaan datanya ya ke CRUD. Karena pertama sekali Anda harus bisa CRUD, create, read, update, delete. Itu langkah pertama. Mau Anda web based ataupun desktop, itu Anda harus bisa CRUD. Terus sisanya yang lain itu kayak lain-lainnya itu tinggal pengembangan ya, contohnya pengenal one to many, many to many, dan lain-lainnya. Oke, di chapter 10 kita lanjut yang kemarin. Kemarin kan desktop sudah tampil ya. Jadi saya cari contoh yang gampang supaya Anda ini ya, gampang untuk mencerna dan memperdalam. Jadi dari yang contoh yang simple, yang sederhana ini, nanti Anda kembangin jadi aplikasi yang bagus. Oke. Materinya sudah saya sharing ya. Saya sharing di ini. Sudah saya sharing di e-learning. Oke. Kemarin sudah tampil. Misalnya tampil datanya. Sekarang bagaimana sih ini kita untuk menggunakan CRUD-nya? Kita untuk create, insert ya, read, tampilkan, update, sama delete. Ini sederhana aja dulu. Anda cobain ini, Anda sudah oke ya, baru nanti Anda tinggal untuk kembangin yang lainnya. Yang kemarin Anda tambahkan ini, setelah Anda tambahkan, ini untuk ininya ya, kita pakai database yang kemarin, database-nya Rexop kalau nggak salah. Ya ini ya, jadi Anda buat database-nya. Oke. Setelah Anda buat database-nya, kita tambahkan yang kemarin. Di kemarin itu ada employee sama employee repository. Employee ini adalah kita gunakan untuk penggunaan istilahnya lower class-nya. Oke. Isinya ini lebih ke detailnya. Contohnya kita ada untuk field-nya, itu ada get and set ya, istilahnya memberi, menerima, terus dan lainnya. Ini contoh yang sangat sederhana ya, saya ambil. Jadi Anda tinggal kembangin aja. Oke. Di sini ada integer ID, ada string name, ada integer untuk age-nya, ada string stat, ada untuk string country. Setelah kemarin Anda siap, baru kita membuat untuk ininya ya, kelas. Untuk kelas employee repository. Jadi di kelas employee repository ini, bagaimana sih kita untuk penggunaan kelas, penggunaan OOP, terus bagaimana untuk penggunaan basic OOP. Oke, pertama kita sudah tampil kemarin. Misalnya sampai list employee ini ya, contoh sederhana. Ini saya nggak pakai storage prosedur, sengaja supaya Anda
tahu, oh rupanya kalau nggak pakai storage prosedur seperti ini, pakai storage prosedur seperti ini. Gunanya istilahnya untuk Anda pembandingkan. Oh, mana sih kira-kira yang bagus untuk nanti saya pakai untuk di lapangan. Dua-duanya sangat bagus, tapi kalau saya biasanya untuk penggunaannya itu pakai storage prosedur. Oke. Ini untuk pembelajaran ya, jadi nanti supaya Anda pembanding. Nanti contohnya saya ajari setelah prosedur semua, nanti diminta buat kayak gini kan bingung. Jadi bisanya biar imbang. Oke. Ini connection string ini adalah kita untuk pemanggilan ya, pemanggilan database yang kemarin sudah kita buat. Oke. Karena ini untuk melanjutkan kemarin ya. Select bintang from employee. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk data employee-nya. Kita resolve. Oke. Saya biasanya pakai ini ya, TOAD SQL. Salah satu kenapa ini free dan powerful. Oke. Anda nggak harus pakai TOAD, pakai boleh apa saja sih yang kira-kira Anda nyaman. Kebetulan ini saya punya pakai aset perusahaan, jadi tidak boleh install yang bajakan. Oke, jadi harus menggunakan open source. Ini bagaimana kita untuk menampilkan di data grid ya, atau di list view, itu nanti tergantung dari Anda. Di sini kita deklarasikan ada ID, ada name, ada X, ada stat, ada country. Ini dari kelas, terus ini dari database. Di database kita ada employee ID, ada name, ada X, ada stat, ada country. Ininya. Oke. Setelah selesai di running baru kita tampil. Saya mereview kemarin ya. Terus bagaimana kalau kita untuk penggunaan create ataupun insert di basic masternya ya, istilahnya untuk OOP. Insert contohnya seperti ini. Kita masukkan datanya, yang belum ada 110. Terus namanya contohnya Budi Raharjo. Terus umur 30 tahun. Ini Jakarta, Indonesia. Insert. Sudah masuk ya. Ini kan untuk penggunaan create. Di create ini kita buat di employee repository di lower class-nya. Saya buat public void add employee. Oke. Employee ini mengambil data dari lower class employee yang kita buat kemarin. Istilahnya karena ini kan kita melanjutkan yang kemarin ya. Setelah itu kita panggil public void add employee using var connection factory create connection. Ini adalah untuk connection-nya. Terus connection string sama dengan connection string. Ini connection string-nya ya. Connection.open ini adalah untuk pemanggilan database sama connection open-nya. Setelah itu baru kita tambahkan, karena kita bukan menggunakan select prosedur ya, pakai untuk query-nya. Comment text ini insert into employee. Saya menggunakan table employee. Di employee table itu ada field-nya, ada employee ID, ada name, ada age, ada stat, ada country. Ini adalah untuk yang kita input. Oke ya. Ada employee ID, employee name, employee age, employee state. Ini ngambil data dari lower class employee. Oke. Comment.sql query. Dari sini baru kita panggil di main class-nya, di code-nya ya.
Terus di main class kan kita membuat untuk insert ataupun create ya. Jadi di sini saya sudah buat button. Button ini namanya insert. Kita tinggal double klik aja. Oke. Saya perbesar ya supaya Anda nampak. Oke. Di double klik ini kita buat contohnya if string dot is null or empty. Jadi name ini tidak boleh kosong ya. Ya, ataupun yang intinya itu tidak boleh kosong. Dan ini Anda boleh tambahkan banyak ya. Ini kan hanya sampel. Kita bisa buat 2 ataupun 1. Contohnya saya tambahkan untuk txt name sama untuk txt state-nya. Anda boleh, ini nggak dipakai juga boleh kok, nggak ada masalah. Misalnya masuk di sini ini, jadi kalau kita input itu tidak boleh kosong. Terus employee repository .add ini kan kita ngambil dari employee repository ini ya, untuk add-nya yang tadi kita create new employee dari new employee. ID, name, X, state, country kan dari lower class. Terus ini adalah hubungannya sama di main class yang ini. Oke, di sini saya menggunakan ada ID sama dengan integer.parse kurung buka txt nomor.txt. Ini adalah kita mengubah dari string ke integer. Kenapa seperti itu? Karena kan ini untuk kita nge-save ke database-nya, ini kan field-nya modelnya integer ya, bukan varchar. Jadi kita harus rubah. Di sini yang untuk integer itu ada 2, untuk ID sama untuk X-nya. Oke. Jadi ini 2. Data grid view 1, data source sama dengan employee repository getL. GetL ini kita menampilkan untuk insert langsung otomatis ya. Kalau ini Pak, ini boleh dihilangkan, boleh, nggak apa-apa, tapi dia nggak, kalau kita insert nggak akan langsung otomatis, kita close dulu baru tampil lagi. Oke, ini bagaimana sih kita untuk insertnya? Kita simulasikan lagi. Oke, seperti ini ya. Saya belum buat on click, nanti Anda kan bisa tambahkan sendiri. Contohnya 111. Namanya Bunga, umur 17, Pekanbaru, terus Indonesia. Ini sampel, kita create, otomatis akan masuk. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan create ya. Oke, setelah Anda create kan kita pengen untuk update ya. Rupanya nama bunganya salah, jadi Dahlia. Oke. Terus umurnya salah, mau rubah jadi 20. Ini kan kita tinggal update, jadi berubah Dahlia ya, umur 20. Terus sama dengan perintah tadi, istilahnya ini untuk insert. Jadi ini kita tambahkan di lower class employee itu adalah untuk update. Oke, di update sama kita panggil dulu. Istilahnya kita panggil untuk database-nya. Ya, tujuannya kenapa kita panggil? Ini adalah kita untuk ini ya, untuk koneksinya. Untuk perintah update Anda sudah belajar database ya, jadi saya nggak perlu Pak query update di bagaimana, itu Anda sudah jelas. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penggunaan query update ya. Ada employee.name, ini untuk X, untuk state, dan ini untuk country. Where employee ID ya, ini kita menggunakan ID. Oke, ini setelah Anda buat untuk
update ya. Baru kita lanjutkan di sini. Update ini. Oke, kita tambahkan. Contohnya btn update. If string is null or empty, ini istilahnya tidak boleh kosong ya. Contohnya untuk txtx, txtstat, ataupun sesuai dengan Anda. Jadi, employee repository .update new employee. Oke, ini adalah untuk koneksinya ya, jadi untuk simpan. Oke. Terus saya share, itu ada delete ada saya tambahkan bug. Anda tambahkan sendiri. Minggu depan saya minta ya, kalau kemarin istilahnya sudah buat ya, dua-duanya nggak masalah. Anda buat sekaligus angsur-angsur untuk projectnya. Oke. Karena 4 kali lagi ya, itu project. Nanti kita teman-teman bagaimana kita membuat combo box ataupun button di selanjutnya, ataupun untuk membuat transaksi ya, penggunaan OOP ataupun untuk MVC. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan ininya ya, untuk desktopnya. Kalau kemarin kan ini MVC ya, MVC kan Anda sudah bisa. Bagaimana untuk database-nya. Oke, kemarin ya ini untuk update, untuk delete. Anda boleh dimodifikasi sendiri ya. Ini untuk lower class juga. Ada employee ID, ada name, ada X, ada state, ada country. Ada untuk penggunaan ini untuk controller. Oke, ini contohnya. Penggunaan controller itu kita ada pemanggilannya ya. Untuk contohnya kita untuk hubungkan ke model. Ini contohnya. Terus ini kita untuk tampilan. Kita menggunakan sampel sederhana index CSHTML itu artinya C#HTML. Oke. Ini kita pemanggilan modelnya. Terus ini kita menggunakan untuk tambahan ya, untuk mempercantik. Jadi kita pakai script JavaScript. Udah istilahnya mau aplikasi web based PHP maupun Anda buat pakai C# itu JavaScript selalu ada ya, sama jQuery, khususnya Bootstrap. Karena kita sudah untuk create MVC aja kita pilih sudah install untuk apa Bootstrap-nya. Ini contoh sederhananya. Oke, ini untuk MVC, terus ini kita untuk ini ya, desktop. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk OOP, ada yang mau ditanyakan? Gampang ya untuk OOP. Jadi bagaimana sih kita untuk membuat master CRUD? Create, read, update, delete. Itu utama sekali. Oke. Kenapa dari kemarin sama sekarang ya, chapter 9 ke 10 saya ulang-ulang karena ini salah satu yang penting. Jadi kalau Anda seandainya sudah bisa CRUD ya, create, read, update, delete itu salah satu langkah selanjutnya itu lebih gampang lagi. Yang penting itu sudah jalan. Oke, ada yang mau ditanyakan soal materinya? Materinya sudah saya sharing, itu Anda tinggal ambil aja. Di ini ya, di e-learning. Kebetulan mohon maaf, saya lagi banyak buat ini ya, penelitian dan lainnya untuk UIB, jadi saya belum sempat untuk rekaman untuk buat videonya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini sudah saya upload untuk sekarang. Ini di mana? Ini ya. Oke. Ini sudah saya upload.
Oke, untuk materinya ini. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Oke, absen dulu ya. Oke. Absen. Kelvin hadir? Hadir, Pak. Tri Susanti? Hadir, Pak. Riki Hartanto? Hadir, Pak. Elwan Edi? Elwan Edi hadir? Jose Manuel? Hadir, Pak. Christopher? Hadir, Pak. Sanata? Hadir, Pak. Vincent? Hadir, Pak. Vincent? Hadir ya. Avandi? Hadir, Pak. Jose? Hadir, Pak. Calvin? Hadir, Pak. Calvin Pang? Hadir, Pak. Akbar? Hadir, Pak. Jaya? Hadir, Pak. Melvin? Hadir, Pak. David? Hadir, Pak. Jivon? Hadir, Pak. Iya. Hadir, Jivon Pak. hadir? Iya. Hadir, Pak. Kusuma? Hadir, Pak. Nelson? Hadir, Pak. Nelson? Satu lagi? Hadir, Pak. Evan? Hadir, Pak. Novita? Hadir, Pak. Andreas? Hadir, Pak. Stephen Salim? Stephen? Hadir, Pak. Ya. Tio Satria? Tio? Cuti, Pak. Oh iya, cuti dia. Kisu? Hadir, Pak. Catherine? Hadir, Pak. Chris? Chris hadir? Jason Hirawan? Hadir, Pak. Jiheriel? Hadir, Pak. Rizky? Untuk Chris hadir ya, Pak. Mohon maaf, Oh Pak. iya. Rifki? Hadir, Pak. Robin? Hadir, Pak. Oke, David? Hadir, Pak. Dayton? Hadir, Pak. Audrey? Hadir, Pak. Rio Valentino? Hadir, Pak. Silvina? Hadir, Pak. Muhammad Yusuf? Hadir, Pak. Oke. Halo, Pak. L hadir ya, Pak. Siapa? L1, Pak. Iya, Elwan ya. Oke. Oke, untuk materinya ada yang mau ditanyakan? Kita fokus yang desktopnya ya. Bagaimana sih untuk penggunaan kelasnya, terus objek, pemanggilan data dari kelas, ya istilahnya antara kelas lower class sama main class, terus penggunaan objek dari dua kelas. Ini contoh sederhananya. Oke, jadi seperti ini. Terus, Pak, boleh nggak database-nya pakai MySQL? Boleh, nggak ada masalah. Anda mau pakai database MySQL, mau pakai SQL Server, itu nggak ada masalah. Oke, yang kira-kira mana Anda nyaman, itu Anda kembangin. Tapi kalau nanti Anda bekerja di industri, itu wajib harus ngikutin dari perusahaannya. Kalau perusahaannya pakai SQL Server, kita harus move ke SQL Server. Ataupun di perusahaannya, contohnya kita jago PHP, tapi kita apply, terus kita diterima di perusahaan, perusahaannya pakai C#, jadi kita harus ikutin. Ya, salah satunya kita harus ikut, ataupun kita harus out ya, keluar, karena nggak sesuai. Gitu. Jadi, saran saya ya, kan Anda masih muda, cobain dulu. Oh, Pak, waduh, pusing error, nggak masalah. Saya pun dari belajar komputer kan, itu kan dari 2003, ya. Terus 2003 itu kan dulu D1, lanjut lagi, tamat kuliah kan saya tahun 2001.
Itu baru 2006 kuliah lagi. 2006-2007 lanjut semester 2 ya. Oke, sampai sekarang. Yang sekarang belum selesai sih cita S3, tapi belum sempat. Oke, next. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan yang belum presentasi. Projectnya baru sudah semua ya? 1, Pak, kelompok 2, Kris mau present, 3, Pak. 4, 5. Ya? Kelompok Kris mau present, Pak. Oke, silakan. Sudah nampak belum ya, Pak? Oke, silakan. Screen-nya. Ah. Oke, jadi Ini untuk yang desktop atau ASP-nya, Jivon? ASP, Pak. Oke, silakan. Coba jelasin. Untuk ASP-nya, jadi kami menggunakan LinQ, Pak. Jadi di sini kami connect dulu ke server Explorer-nya. Kemudian kami panggil, kami add LinQ to SQL. Terus ini datanya, terus kami drag store procedure dari sini, CRUD-admin ke sini. Untuk Coba, isi CRUD-nya, jelasin LinQ dari pertama create biar teman-teman yang di sini biar tahu atau biar bisa buat. Pertama sekali. Oh, oke, Pak. Pertama saya tulis dulu servernya, Pak. Dari sini saya copy server name-nya. Kemudian saya letak di sini, saya paste di sini. Nanti di sini akan kebuka untuk database name-nya. Oke. Jadi misalkan saya pilih database yang lain, library. Terus saya tes connection-nya. Ada sukses, terus saya oke. Terus nanti di sini udah muncul, Pak. Terus kemudian tinggal di drag aja. Saya buat stop procedure, kemudian saya drag ke DBML ini. Di sini CRUD admin-nya. Terus untuk isi stop procedure-nya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi di sini ada ID, username, password. Terus di sini ada CRUD option select, details, insert, update, dan delete. Oke, good. Kemudian untuk model kelasnya sesuai dengan apa yang ada di tabel admin ini, admin ID, username, sama password. Terus untuk admin ID-nya ini saya buat auto increment. Kemudian untuk di admin controller-nya, di sini ada Saremor konteks, data konteks. Itu dari Saremor konteks ini. Kemudian di sini ada index, jadi di sini saya pakai CRUD admin tadi, kemudian di sini saya pilih select karena sudah di list di sini. Kemudian sama sih, Pak, untuk semuanya, jadi index, details, create, edit, yang lain sama aja. Oke. Terus untuk indeksnya kurang lebih seperti ini, jadi di sini ada panggilan masing-masing, jadi ada ID untuk edit, kemudian detailsnya ada ID sendiri, delete-nya ada ID sendiri. Untuk create, details, edit, dan delete-nya itu saya pakai template, Pak, jadi dari scaffold sendiri dari controllernya. Saya langsung running aja ya, Pak. Oke. Kurang lebih tampilannya seperti ini, Pak, nanti. Jadi di sini saya tambahkan data. Jadi dia langsung muncul. Kemudian untuk detailsnya bisa juga kita lihat detailsnya berdasarkan ID-nya. Untuk editnya itu jalan juga sih.
Nah, kemudian untuk delete-nya juga kurang lebih gitu aja sih Pak. Oke, bagus ya. Terus mau share ini Pak, yang Boleh? Yang apa? desktopnya? Oh, iya, tapi belum jalan sih Pak, cuman sampai pemanggilan data aja ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. It's okay. Ayo, coba. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini Pak. Untuk desainnya. Kemudian di sini ada model kelas, model-modelnya dari database yang sudah saya buat itu tulisnya seperti ini Pak. Oke. Kemudian di user data mainnya itu ada pemanggilan seperti declare cmd, SQL comment, terus connection, terus ini ada string untuk connectionnya. Kemudian di sini menggabungkan untuk connectionnya. Di sini ada pemanggilan dataset juga. Kemudian di sini ada connection open, cmd, SQL comment, terus ada select. Di sini ada select all from user data. Kemudian untuk SQL adapternya, di sini kami fill dengan user data, tabel user data. Terus untuk untuk di formnya itu, kami panggil user data main ini dari kelas yang sebelumnya. Kemudian data source-nya dari data yang dataset tadi. Terus dia gini aja sih Pak. Sekian aja Pak. Oke. Ada dari presentasinya. Oke, bagus ya. Minggu depan berarti tinggal share UD-nya ya, Jevon ya. Oke. Habis dari kelompok Jevon ada lagi yang mau Pak, presentasi? kelompok saya mau presentasi Pak, tapi masih ada error Pak untuk Nggak sisanya. masalah ya. Yang penting tunjukkan dulu. Ya, di-showin dulu. Error apa itu biasa ya. Buat saya nggak ada masalah, it's okay. Karena error itu bagian dari kita, orang programming. Oke, Udah silakan. nampak share screen saya Pak. Ya, oke. Ini untuk database-nya ya. Database-nya saya ikutin dari tugas dari Bapak, ada customer type, customer code, customer name, telepon, address, sama description. Oke. Kalau untuk ini untuk code-nya, saya masih error di bagian sini, ada warna merah. Bagian get all sama add. Di desktop ya? Iya Pak. Itu di apa? Customer? Get all. Errornya kenapa itu? Ya. Inconsistent accessibility katanya. Nggak nampak saya. Kecil kali. Kenapa? Itu apa errornya? Inconsistent accessibility katanya. Return type list customer is less accessible than method. Error. Itu kan di menu employee repository kan? Iya kan? Iya ini. Yang untuk get L-nya. Itu harus ditambahkan di bagian mana ya Pak? Yang atasnya sudah ditambahkan. Seperti using system collection.generic, using Udah, system configuration, sama udah. data combine. Sudah? Sudah Pak. Sama add ini juga ya? Iya Pak. Add public. Distance, list. Harusnya nggak ada mas. Pasnya nggak nampak gitu. Yang add ini errornya katanya customer does not
contain a definition for add. Yang add-nya? Iya. Pak, itu customer-nya bukannya ke kelasnya ya, bukan ke variabelnya ya, Pak? Nggak nampak gitu. Nah. Iya, itu di situ apa itu? Iya, ada yang nampak, Roy? Kalau saya lihat sih customer-nya customer class, Pak, bukan customer variable, Pak. Yang dibuat itu ya? Iya, Pak. Yang warna hijau itu, Pak. Seharusnya kan biru muda, Pak. Iya. Saya juga nggak nampak gitu. Coba dirubah dulu. Nah, bisa? Get all-nya? Add-nya? Iya. Jaya yang add C-nya kecil, Jaya. Disamain. Karena kita kan case sensitif. Yang ada var customer disamain, Jaya. Yang di add. Di add customer itu. S. Pakai S belakangnya ya? Jadi tulisannya disamain juga. Variabelnya di line 26 bukan, Jaya? var customer. var ya. customer. Customer.add juga. Customer. Oh ini, udah oke. Bisa. Bisa. Sama yang atasnya juga. Ya. Coba disamain ya, Cek. Oke. Biasa itu ya, kalau saya aja juga yang istilahnya sudah lama ya, sudah buat beberapa aplikasi, bahkan di industri pun, kadang sama, kadang kita, ya namanya juga manusia ya, kadang, kelewat. Apalagi mata kayak saya kan, udah agak berumur ya, udah masuk usia senja itu agak-agak juga, kalau yang lain kan masih muda itu harusnya lebih hebat lagi gitu. Oke, sip itu. Belum tuh, Pak. Masih error yang get all. Yang mananya? Saya nggak nampak, kecil kali. Kecil. Nggak bisa dibesarin lagi nih. Tapi untuk code-nya kemarin sih jalan sih, Pak. Untuk code-nya saya tak pakai MVC tapi. Hah? Tak pakai MVC, langsung dari database. Oh, nggak langsung boleh. Dari satu form gitu, Pak. Iya. Kita harus pakai MVC ya. Oke, karena kita kan belajar OOP ya, ataupun MVC, jadi harus pakai MVC. Kalau belajar satu form itu sama dengan pemrograman basis data. Kita beda karena OOP ini kita fokus ke code-nya. Ya. Kalau kemarin pemrograman basis data kita fokus ke ininya ya, database-nya. Itu masih error itu. Yang get all-nya kan. Itu kan istilahnya kan pemanggilan yang ininya kan, publish-nya ya. Ini sudah sama dengan lower class-nya nggak? Yang public list itu sama dengan lower class-nya. Lower class-nya apa itu? Customer ya. Public list customer.get all, customer-nya itu harus samain dengan lower class-nya ya.
yang punya Jaya itu? Saya nggak nampak, kecil. Sudah. Terus harus disamain, terus untuk penggunaannya ya. Get all kan biasanya pakai titik koma ya, gitu. Ya Pak, nanti saya coba lagi ya Pak. Oke. Tinggal fokus lagi ya, sedikit lagi. Oke. Anggota kelompoknya ya Jaya ya. Buat saya nggak ada masalah, no problem. Ya Pak. Tetap saya kasih +5 ya. Mau jalan mau enggak, yang penting mau presentasi. Next, ada lagi. Berarti minggu depan kelompok Jaya yang webnya ya, web-based CRUD-nya. Saya yang sudah presentasi, berarti ini lanjutkan yang ininya. Project kemarin yang serangsur juga. Oke. Minggu depan bagaimana kita untuk penggunaan seperti combo box ataupun radio button ya di ini apa di MVC ataupun di OP. Next, ada lagi yang mau presentasi? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan penggunaan kelas objek di desktop CRUD? Create, read, update, delete. Karena ini basic ya, jadi Anda harus bisa. Saya ulang lagi. Ini kan kita penggunaan CRUD. Ya, jadi ini kecil. Ini ya. Terus bagaimana kita untuk yang tadi punya Jaya kan di sini ya. Ini kan? Iya Pak. Iya, public list employee. Ini kita harus sesuaikan. Employee-nya ini dari mana? Public list. Ini ya. Employee ini kita untuk penamaannya. Contohnya untuk get all, terus public void add untuk nambah ya. Terus kita untuk delete. Oke. Ini dicek lagi. Ini sudah saya sharing ya untuk code-nya. Oke. Contohnya ini. Oke. Jadi kita isi di sini kita sudah tahu ini referensinya kemana untuk get all-nya. Oke. Ini kan kita contohnya untuk ke nanti penggunaan untuk data grid view. Jadi untuk ininya referensinya di data grid view ya, di main class. Nih. Jadi kalau contohnya ya, public list kan kita untuk menampilkan ya. Jadi usahakan di penggunaannya ini kita pakai seperti ini. Ya, contohnya list, terus employee. Nah, pakai seperti ini aja ya. Jadi jangan diketik. Tambahkan contohnya ya, get all. Kan ini kan untuk namanya aja. Kalau kayak gini, kita tahu datanya sudah ada. Iya kan? Misalkan untuk double, kan tidak boleh pakai penggunaan 2. Oke. Jadi nanti ini kita mau deklarasikan kemana? Nanti dicek lagi. Terus ini kita istilahnya untuk tambah ya, employee untuk add-nya. Terus ini untuk delete. Delete ini sengaja saya kasih bug. Nanti Anda cari, dicobain. Ya, kalau seandainya saya kasih benar semua, nanti kan copy paste, nggak jalan ya. Nanti Anda cek, kenapa kok nggak jalan? Atau apa yang kurang ya, nanti Anda cek sendiri. Ini source code-nya sudah saya sharing. Anda bisa lihat ini contohnya yang di stop ya. Ini
untuk tampilannya. Istilahnya ini ada untuk main class, ini untuk code-nya sudah ada ya. Tinggal copy paste pun harusnya jalan 5 menit. Terus ini untuk employee. Oke. Terus ini untuk lower class employee repository. Ini untuk database-nya. Ya. Sudah ada ya untuk select dan lain-lainnya. Tinggal copy paste. Untuk delete-nya sudah ada. Nanti ada perbaiki. Ini untuk contoh database yang saya pakai. Ini nanti Anda bisa ambil di sini ya. Jadi ini saya sudah sharing hampir 90% source code-nya sudah pasti. Jadi minggu depan saya minta per kelompok presentasi yang desktop. Tujuannya Pak, kenapa kok buat desktop sama web MVC? Kan kalian kan satu tim kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Kan bisa bagi tugas. Chris bagian untuk desktop atau David untuk bagian MVC atau satu orang nggak masalah, satu aja gitu ya. Seperti Steven kan desktop sama itu mau borong semua, buat saya it's okay, nggak ada masalah. Tujuannya kan kenapa? Karena ini kan kita belajar online ya. Karena untuk belajar pemrograman apalagi OOP itu kita harus di lab, harus duduk, harus dicobain, baru error kayak Jaya kan. Saya pun juga nggak tahu kalau nggak lihat langsung ya apa sih problemnya gitu. Karena saya bukan dukun ya, lagi ngadain uang kan. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan? Soal CRUD, create, read, update, delete di OOP. Kalau MVC kan gampang ya. Yang kemarin pun sudah saya jelasin. Yang ini ya. Jadi dan rata-rata Anda sih harus sudah bisa. Oke, jangan lupa Anda cobain. Nanti kalau Anda tamat terus Anda apply di perusahaan ataupun yang di sana ya, yang di Gamma Techno itu kan biasanya kan perusahaan Singapura ya, itu kebanyakan sih dia pakai C# web base ataupun desktop. Kemarin ya angkatan pertama itu kan yang bimbingan saya itu yang kerja yang di perusahaan yang dekat yang di yang apa tuh Infineon ya, apa Steven yang di perusahaan Singapura itu apa? Steven Salim? Yang mana ya Pak? Yang di Nongsa? Glins. Ya Glins ya. Ya di Glins itu biasanya kebanyakan sih C#. Ya. Kemarin angkatan pertamaan senior Anda ya. Kebetulan bimbingan saya itu yang di Glins itu pakai BBS C# kebanyakan ataupun desktop. Ya. Kalau contohnya Anda mau apply di Glins itu wajib bisa C#. Ya. Salah satunya sih gitu, tapi nggak harus semuanya itu, tapi kebanyakan itu pakai C# dan ASP.NET ya. Dan juga pakai mobile app juga, hybrid dan lain-lainnya. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, Anda coba-coba. Oke. Error, bug itu nggak ada masalah. Ya, namanya juga kita ada belajar ya. Jaya, jangan lupa anggota kelompoknya dimasukin di meeting chat ya. Nanti ya Pak. biar Udah, saya error tadi yang get all itu udah oke Pak. Udah oke. Kenapa errornya tuh? Kurang Kenapa? kasih public tadi. Di kelas customer kurang kasih public depannya Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa, itu biasa ya. Istilahnya kurang-kurang dikit ya. Namanya juga kita manusia ya. Jadi kita harus belajar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Anda siapkan presentasi. Seperti biasa ya, saya cek lagi. Terus kayak Steven Salim yang sudah dua-duanya, next saja lanjut ke project yang selanjutnya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.